ketenangan yang dihasilkan dari ibadah itu disebut dengan tumakninah. Ya, ruku'lah Anda sampai Anda merasa tumakninah dalam ruku', hatta tatma'inna raki'an, tenang. Sujud sampai tumakninah dalam sujud. Nah, ketika jiwa itu dilatih terus untuk tenang, untuk tenang, untuk tenang, maka jiwa berubah sifatnya. Jiwa yang memiliki sifat ketenangan, maka tumakninah berubah menjadi sifat yang memiliki. Pakai mim di depannya, mutmainnah namanya. Maka menyatu itu dengan jiwa, dengan nafas, terbawa itu karena ibadahnya, disitulah dia pertahankan sampai meninggal supaya Allah ridho kepada dirinya. Itu yang dimaksud Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu maksudnya. Dia ridha, Allah pun ridha. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu radhiyallahu anhum wa radu an. Itu bukan dicukupkan pada sahabat saja. Sahabat itu pengakuannya langsung. Allah langsung memberikan pengakuan. Tapi sifatnya bagi kita, kalau ingin meniru seperti itu sehingga mendapat pengakuan dariku, ikuti jalan hidup mereka. Apapun profesinya. Enggak semua sahabat jadi kiai. Enggak semua sahabat jadi kiai. Jangan dikira semua hafal Quran, tidak. Ada yang pedagang, pebisnis, yang broker juga ada, ya, penyalur kambing gitu ada. Ya, ada di antara mereka yang ahli bidang militer, ahli strategi, di intelijen ada, ya, di Kamtibmas ada, di pemerintahan ada, potensial. Anda silahkan jadi apapun yang baik-baik. Nah, ikuti pola kehidupan mereka itu seperti apa sehingga dapat ridha Allah. Kapan kita tahu kalau Allah ridha? Bagi diri kita ada rasa ketenangan pada nikmat Allah. Tapi tidak perlu diumbar. Bikin status, rasanya sudah semakin tenang ya. Mungkin ini tanda ridha Allah diturunkan. Ya, tidak usah. Nah, nanti setelah meninggal, orang banyak bicara tentang Anda. Jadi Anda aman, karena sudah nggak bisa komen lagi. Kalau masih hidup dibicarakan, masih bisa komen. Ya, itu atas berkat rahmat Allah. Ya, memang sih saya juga usaha. Nah, itu masih komen. Kalau sudah meninggal aman. Nah, karena itu banyak orang yang ketika disifati dengan sifat ridha itu setelah dirinya wafat. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk kalangan bukan sahabat, jauh masanya, tapi disebut sebagai khalifah kelima dan gelarnya radhiyallahu anhu. Jelas? Nah, apa pentingnya saya sampaikan itu? Karena di sini Bishr tidak disebutkan. Anda kalau ngaji langsung dengan kitabnya, tanya ini Bishr siapa? Satu-satu cari. Nah, ada dua Bishr. Satu Bishr dari kalangan sahabat, ya, yang wafat nanti menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, ikut perang Badar, ikut perang Uhud dan seterusnya. Wafat di tahun 7 Hijriah. Namanya Bishr bin Al-Barra. Bishr bin Al-Barra radhiyallahu taala. Ada yang kedua, bukan kalangan sahabat. Baru lahirnya tahun 179 Hijrah. Namanya Bishr Al-Hafi. Ya, Bishr Al-Hafi radhiyallahu taala anhu juga. Yang satu kalangan sahabat, yang satu bukan sahabat. Nah, yang sahabat ini Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk Islam beliau dari kalangan Ansar. Ya, Khazraj, tinggal di Madinah. Dan termasuk golongan Thomas, tokoh masyarakat di eranya, ya, termasuk golongan tokoh masyarakat. Nabi yang memberikan pengakuan. Nabi tanya, siapa tokohnya di sini? Dijawab oleh masyarakat, si fulan ya Rasulullah, cuma memang agak pelit dikit katanya, ya. Saya nggak sebut nama, yang lainnya ya. Ya, si fulan ya Nabi, cuma agak pelit dikit. Nah, ini memang fenomena dari zaman Nabi pun ada tokoh-tokoh yang memang agak perhitungan gitu. Nah, kemudian sisi lainnya apa kata Nabi? Yang tokoh itu, nah disebutlah ini Bishr bin Al-Barra, bahwal abyad wal aj'ad, ialah sosok yang bersih hatinya dan dermawan sikapnya. Ini petunjuk dari Nabi. Ya, Anda itu ditokohkan, kan Allah yang memberikan amanat sebagai bagian dari titipan Allah. Jadi kalau Allah nggak tetapkan, nggak akan jadi tokoh sehebat apapun. Ya, banyak kok orang-orang yang mungkin disebutkan di media tampil macam-macam, di kalangan masyarakat biasa saja.
Bahkan nggak dikenal, tapi ketika diperkenalkan dalam konteks yang luas, yang diinginkan apa dari pengenalan itu? Bukan viralnya, bukan pengangkatannya, jadi statusnya naik, bukan itu. Yang diinginkan dari lisan Nabi itu satu, menjadi contoh keteladanan sehingga bersih, dimulai dengan bersih hati, apapun jenisnya. RT kan tokoh, RW tokoh. Kalau ingin jadi RT, RW yang baik, satu, bersihkan hatinya sehingga semua kebijakannya itu bagus untuk rakyat yang dipimpinnya. Yang kedua tadi, jangan dermawan. Jangan itu bukan hanya dengan harta, maksudnya mampu meluangkan waktu, dermawan dengan waktunya, mampu meluangkan kesempatan, peluang, pikiran. Kan gak mudah jadi RT. Ya, malam mau istirahat diketok sama warga, ya, mau makan tiba-tiba ada orang minta KTP. Kalau nggak dermawan dengan waktu, repot. Kalau tidak dermawan dengan kesempatan, tidak mudah. Maka di antara sosok yang dermawan di masa itu dan masuk Islam kemudian hari adalah Bishr bin Al-Barra. Maka beliau jadi tokoh di kaumnya. Dalam saat yang sama membersamai Nabi, hadir dalam perjanjian Hudaybiyah. Beliau juga ikut perang Badar, beliau juga ikut membela dalam Uhud, beliau juga membela dalam Khandaq, dan mulia saat meninggalnya. Itulah definisi ish karima au mut syahida. Wafatnya mulia dipersaksikan oleh Allah, hidupnya pun mulia dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya ungkit sedikit sejarahnya? Maksud saya, ketokohan itu kan terus berlangsung di setiap eranya. Kalau dalam posisi itu, ikuti sanad ini, ikuti. Maka mudah-mudahan Anda menjadi tokoh yang diridhai dan meninggal dipersaksikan dalam kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah yang dimaksud Bishr yang ini atau yang lain? Yang kedua, ada Bishr al-Hafi, ya, yang baru lahir tahun 179 Hijrah. Kalau ini kebalikannya, ya, ini awalnya sosok kaya yang glamor, ya, crazy rich, ya, betul-betul crazy, ya, senangnya pesta macam-macam dan sebagainya itu, ya. Dan inilah cara Allah memberikan hidayah. Allah itu betapa sayang pada seluruh hamba-hambanya dan selalu memberi kesempatan sampai di penghujung nyawa. Kan saya seringkali mengingatkan padanan dengan Fir'aun kan dalam Al-Quran. Fir'aun tuh kurang apa tuh? Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, hobi bunuh orang, ya. Tapi mohon maaf, saya sering katakan begini, Fir'aunnya Fir'aun, catat ya, Fir'aunnya Fir'aun, paham ya? Bikin status tuh. Fir'aunnya Fir'aun tetap mendapat peluang kasih Allah yang sama untuk mendapatkan kesempatan hidayah sampai di ujung hayatnya. Cuma ya memang dasar Fir'aun. Dua nabi loh Pak, Bu, Musa dan Harun, jangan lupa. Kurang apa tuh dua nabi? Kalau Allah nggak sayang nggak akan dikirimkan. Ya, cuma ya dasar Fir'aun gitu, nolak. Kuatnya dahsyat, kekuatannya banyak, pengaruhnya luar biasa, kemampuan bisa bikin piramid, sampai sekarang masih ada piramidnya. Mungkin sudah lewat 3.500 tahunan, masih ada sampai sekarang piramidnya. Anda bayangkan, ya. Tapi ya demikian, diberi kesempatan, nggak diambil. Makanya sering saya katakan, hidayah itu dibentangkan oleh Allah seluas-luasnya. Tinggal kita mau ngambil sinyalnya apa enggak. Itu yang dimaksud Quran surah 29 ayat terakhir itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita mau ngejar sinyal hidayah, Allah kasih sinyalnya. Ini kan pakai handphone tuh, yang nyala, yang rekam, yang macam-macam tuh. Ya, begitu ditelepon nggak ada suara, Anda kan jawab apa? Ya, bro, sinyalnya kurang di sini. Saya keluar dulu ya. Keluar nyari sinyal begini. Sinyal dunia Anda kejar, kenapa sinyal akhirat tidak dikejar dengan cara yang sama? Sinyalnya dibentangkan Pak, ada yang kedengaran Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Dengan masjidnya jauh, tapi tiba-tiba nyala YouTube, azan, buka TV, azan. Sinyal telinga tuh, respon tidak? Ada sinyal lewat mata, Anda pulang kantor, kok lewatnya depan masjid? Padahal biasa lewat jalan lain, jalannya macet, qadarullah, ditakdirkan macet, bergeser lewat depan masjid, hidayah mata. Tuh. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari itu. Nah, Bishr ini
termasuk golongan orang yang tadi glamor, orang kaya. Dalam satu riwayat ketika sedang pesta, riwayat ini pernah disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti sebelum beliau meninggal, Asy-Syahid rahimahullah alaihi. Ya, itu sedang pesta, Allah berkehendak mengirimkan seorang fakir, ya orang menyebutnya gelandangan dan sebagainya, tapi punya hikmah yang Allah tanamkan. Makanya jangan sembarangan ya. Ya, saya tuh kurang respect kalau ada orang, mohon maaf ya, menganggap rendah golongan-golongan tertentu, terutama orang-orang yang kadang-kadang akalnya terganggu. Tapi kadang jadi hikmah ya, maaf ya. Ada orang akalnya disebut terganggu tapi bisa menghafal Quran, Anda bayangkan. Ya. Wah, ini enak aja bikin konten, orang gila hafal Quran gitu. Yang gila tuh Anda yang bikin konten itu. Udah dikasih contoh sama yang begitu belum bisa baca Quran. Begitu. Jadi kan? Ya, banyak yang aneh sekarang ini. Ya, zuhur jam 11.46, ada orang azan jam 11, ramai datang ke masjid protes. Anda ini belum waktunya azan sudah azan. Kasih jawab, saya azan tiap waktu, Anda nggak datang. Begitu saya azan nggak waktunya, Anda datang. Yang aneh itu Anda sebetulnya. Manusia tuh aneh-aneh sekarang. Nggak percaya nanti azan jam 11 Ustaz tuh. Datang banyak orang. Masjid Al-Azhar bid'ah. Itu Bishr itu didatangkan oleh Allah dengan tipikal demikian. Begitu tiba di depan istananya yang mewah, pengawalnya mau ngusir. Ya, dia cuma tanya, yang bikin pesta ini tuan apa hamba ya katanya. Diketawain tuh sama pengawalnya, udah pergi sana kan. Saya cuma pengen tahu saja. Qadar Allah, Bishrnya lagi turun dari pestanya itu, sedang keluar dari situ, ya, terus gak pakai alas kaki tuh. Ya, begitu kemudian dengar ada ribut-ribut, orangnya karena diusir pergi. Nanya ke pengawalnya, penjaga pintunya, tadi siapa ramai ribut-ribut? Ah, nggak penting orangnya. Memang kenapa? Nah ini, dia cuma nanya, ini yang ngadain pesta seorang tuan apa hamba? Boom, nyampe tuh ke jiwanya. Penasaran. Nah ini ya. Nanti kita akan belajar di kisah lain, terutama Fudail, nanti akan masuk kepada Fudail bin Iyad setelah ini. Ya, saya sudah hatam ini, makanya hafal alurnya insya Allah. Nanti ada orang-orang tertentu yang bersih hatinya itu. Cirinya ketika bicara itu sampainya ke hati. Nah, ini penting orang tua tuh Bu ya Pak. Kalau hatinya bersih itu, anak tuh dengar. Ya, penting. Makanya kebersihan ini luar biasa ini. Cuma satu kalimat tuh. Ngaji kalau benar itu menyentuh. Umar itu kan karena saudarinya baca Quran dengan hatinya yang bersih, Toha itu menghunjam pada dirinya. Kalau Nabi jelas ya, doanya itu langsung gitu, menghunjam pada hati, pada jiwa. Nah kalau kita menyiapkan ini dengan cara yang benar, itu sampai. Penasaran, dikejar, lupa, nggak pakai sendal, dikejar sampai ketemu orangnya. Ya, begitu ketemu, nanya, maksud Anda tadi apa? Bertanya itu. Saya cuma nanya, ini yang ngadain pesta seorang hamba atau seorang tuan? Ya. Kalau dia seorang tuan, ya tidak punya tuan lagi maksudnya, ya bebas saja, silahkan kerjakan apa yang dia inginkan. Mau pesta, mau mabuk, mau zina, mau macam-macam, dia tuan kok, yang tidak akan dihisab, yang punya kuasa, yang hebat dan sebagainya. Tuan, nyindir maksudnya. Tapi kalau dia seorang hamba yang yakin dia akan meninggal, yang yakin dia akan dihisab, yang yakin dia akan kembali kepada penciptanya, dan dia merasa punya Tuhan, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tadi telah dikerjakan. Maka kalimat yang bersih itu kemudian menjadikan seorang Bishr itu tersungkur, jatuh, dia menangis. Sejak saat itu dia tinggalkan sifat glamornya dan dia dedikasikan sisa hidupnya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Bishr ini khusus membersihkan dirinya dan berusaha menjadikan waktunya dekat dengan Allah. Maka sejak saat itu ia luangkan waktu untuk ibadah di Mekah dan di Madinah. Di situ aja dia ibadah sampai kemudian Allah rubah keadaan dirinya. Ya, sampai jadi apa? Sampai jadi orang yang sangat dekat dengan Allah, berilmu, jadi ulama, jadi wara, dan jadi orang paling pakar di zamannya. Ya. Sampai disingkatlah kemudian dikenal kisahnya karena telanjang kaki itu saat ngejar orang tadi, maka disebutlah Bishr al-Hafi. Bishr bedanya dengan Bishr yang lain, yang ini nggak pernah pakai alas kaki dalam hidupnya karena ngejar orang yang tadi itu. Ya. Ada kisah yang kedua, Bishr ini satu kali sendal yang dipakainya itu rusak, bolong-bolong, dibawa ke tukang sol.
Ya, lalu oleh tukang sol keluar komentar begini, nih apa orang fakir begini masih minta-minta. Maka beliau memahaminya, oh ini kalimat yang Allah titipkan pada orang ini kalau mau minta sama Allah. Nah, ini cara pandangnya beda ya. Ya, Anda tetap datang ke tukang sol juga, tetap datang aja gitu ya. Ini cara pandangnya beda. Ya, ini cara memahaminya lain. Ya, maksudnya kalau mau minta tuh minta dulu sama Allah. Ya, ini kalimatnya ringan tapi keterimanya beda. Sejak saat itu beliau kemudian ya palingkan sendalnya, dilemparkan sendalnya, dibuka yang di alas kakinya. Sejak saat itu memutuskan tidak menggunakan alas kaki. Orang yang tidak mengenakan alas kaki disebut hafi namanya. Maka disebut Bishr al-Hafi. Ini simbol yang beliau tunjukkan untuk melepaskan diri dari berbagai hal yang membuat beliau kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya seperti itu. Dan tidak harus kemudian keluar dari sini Anda nggak pakai sendal semua gitu ya. Nah, bingung DKM tuh. Nah, inilah Bishr. Sampai ketika beliau ikuti jejaknya para ulama, orang soleh di masa ya, Nabi SAW dan mendapatkan karunia itu, maka berubahlah kemudian orang-orang dengan menyebutkan pada dirinya pada kalimat Bishr al-Hafi radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemungkinan riwayat yang disampaikan Bishr di sini lebih tersambung kepada Bishr al-Hafi dibandingkan dengan Bishr bin al-Barra. Ya, karena historikalnya menunjukkan bahwa Bishr al-Bara itu bukan ke sini sanad ilmunya. Bishr al-Hafi sanad ilmunya ke riwayat. Bishr al-Hafi keulamaannya ada. Bishr yang di sana kedekatannya dengan Nabi ada, tapi aktivitasnya lebih banyak di ketokohan dan menyertai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang disampaikan ini intinya. Dipaham ya? Insyaallah. Tinggal dua-duanya jadi contoh. Ya, kalau pernah berbuat maksiat, Anda orang kaya, ada yang lebih kaya dari Anda yang tiap malam pesta. Anda paling seminggu sekali, ya. Nah, ini tiap malam pesta yang diundang orang-orang hebat semua, hartanya berlimpah, pengawalnya banyak, tobat jadi ulama. Ya kan? Nah, pertahankan kekayaan, tidak harus ditinggalkan. Pertahankan. Jadi ghaniyun salihun. Orang kaya yang saleh, bisa mengelola harta dengan baik, itu maksudnya. Wa an Bishr radhiyallahu ta'ala anhu, dari Bishr semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan auhallahu ta'ala ila Dawud alaihi salam. Ada satu riwayat yang sampai kepada beliau dan beliau utarakan Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memberikan wahyu informasi kepada Nabi Daud alaihi salam. Apa yang disampaikan dalam wahyunya? La taj'al baini wa bainaka 'aliman maftunan fayub'idaka takabburuhu 'an mahabbati ulaika qatta'u tariqi 'an 'ibadi. Nah, ini sejak era Nabi Daud nih sanad ilmunya. Hati-hati para pengajarnya, guru SD, guru SMP, guru TK, guru pesantren, guru madrasah, dosen, saya, guru-guru di masjid, para pengajar. Ini eranya nasabnya sejak ke Nabi Daud. Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan mengatakan, perhatikan kalimatnya, la taj'al baini wa bainaka 'aliman maftuna. Jangan engkau jadikan ya Daud alaihissalam sebagai perantara antara engkau dengan diriku, 'aliman maftunan, seorang ahli ilmu yang membawa fitnah. Jadi isyarat pertama, kalau kita ingin mendekat kepada Allah, belum punya ilmunya, belum paham caranya, cari seorang yang berilmu, alim. Belajar sama kiai cara salat yang benar, belajar sama ustaz cara tahajud yang benar, ya kan? Karena Nabi Daud pun nanti dikirimkan putranya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lebih pintar dibandingkan Nabi Daud. Fafahamnahu Sulaiman. Seperti itu. Jadi kalau ada ayah, ada anak, usahakan hebatnya ayah mendidik anak lebih pintar daripada ayahnya. Ya, dalam beberapa hal saya juga menyiapkan anak-anak itu lebih kuat dibanding bapaknya. Kadang kita tahan supaya jangan sampai ke level ini dulu, anak kita naikkan. Saya urut tuh, usia saya segini saya bisa apa? Anak saya lebih harus daripada saya. Ya. Oh, kalau saya 11-12 tahun belum khatam Al-Quran, belum hafal Quran, anak saya mesti hafal. Karena kesuksesan ayah itu akan dilihat ketika anaknya lebih daripada orang tuanya. Demikian ibunya, berusaha ikhtiar aja, jangan lihat hasil, ikhtiar. Ya, supaya Allah ridha. Kalau sudah ridha, Allah yang gerakkan, bukan kita yang capek. Itu rumus Quran surah 3 ayat 37, Bu, Pak. Ya, jangan dilihat hasil, yang penting ikhtiarnya dulu. Ikhtiar.
Ada anak-anak kami di pesantren tuh, santri-santri kami, ada yang masuk kosong hafalannya Pak Bu, kosong. Dia sungguh-sungguh dia cintai Qurannya, dia pegang erat, ya malam-malam dia baca nyatu sama Qurannya, tiba-tiba nyusul yang lain, sekarang sudah 11 juz dari nol, nyusul. Ada yang nangis dulu, ya. Kemarin saya dapati santri perempuan nangis, sedang rapat begini, lantai 2 kencang nangisnya. Coba cek gitu, begitu turun masih kecil, tanya kenapa nangis, belum hafal ini. Ya nggak apa-apa, ini kan sudah banyak hafalan, sudah lewat target, tapi kakak yang lain sudah hafal ke sini. Nangis pengen hafal Quran, pengen hafal Quran, anak kecil belum balik, nangis pengen hafal Quran. Ini udah besar nih, yang belum bisa baca Quran pernah nangis gak? Anda hilang handphone nangis, hilang umur nggak nangis tuh. Umur kan udah banyak yang hilang tuh sebelumnya, kenapa nggak ditangisi? Nangis sekali-kali. Kalau belum bisa sekali-kali, 2 kali 2 kali, terus 3 kali 3 kali, sampai Anda tangisi diri Anda yang belum bisa menangis tuh. Ya, nangis. Kan udah tahu mau pulang, udah tahu mau meninggal, tangisi yang hilang supaya mempersiapkan yang datang. Nah ini diantara wasilah-wasilah itu, ya pastikan bahwa guru yang mengantarkan kita dekat dengan Allah, seorang alim itu salah satu sifat yang harus dihindari, jangan sampai membawa fitnah. Jadi ada tipikal guru yang bawa fitnah, hati-hati. Ini ada isyaratnya, kalau disebutkan pasti terjadi. Ya. Apa cirinya diantaranya? Nah, kita sebutkan. Cirinya yub'idaka fayub'idaka takabburuhu an mahabbati, keangkuhan, ya justru menjauhkan engkau dari rasa cintamu kepadaku. Ternyata guru yang angkuh itu tidak baik. Ya. Angkuh itu turunannya banyak. Awas hati-hati. Ya, batarul haqqi wa ghamtun nas. Ada sifat angkuh yang pertama itu menolak kebenaran. Ya. Dikoreksi dengan yang benar, dia masih menolak. Ya. Bukan pada alternatif yang hukumnya bisa memilih, seperti kunut. Tadi kan Ustaz Zaki nggak kunut, Ustaz Amir kunut, ya kan? Dua-duanya ada dalil. Ya, begitu disampaikan, Anda nih nggak kunut, dalil kunut begini-begini, dijawab, saya menggunakan yang ini. Nah, itu bukan anti kebenaran. Ya, menyampaikan keluasan ilmu pengetahuan supaya fleksibel digunakan. Tiba-tiba yang kunut, yang tidak kunut misalnya mengoreksi, kenapa Anda kunut? Harusnya tidak kunut, begini-begini, ditunjukkan riwayatnya. Oh, kunut itu begini, Anda yang tidak kunut begini dalilnya, saya menggunakan dalil ini. Nah, itu bukan menolak kebenaran namanya. Ya, itu mudzakarah, saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang beriman. Nah, jadi bagi yang kemudian belum tahu dapat wawasan, yang sudah tahu tidak jumawa. Gitu. Jadi saling mengisi diantaranya. Nah, itu yang harus dibiasakan. Para ulama dulu mudzakarah supaya meningkatkan iman, menguatkan pengetahuan, membangun toleransi, itu yang dimunculkan. Nah, ada sifat yang kedua itu. Yang lain salah semua, yang benar harus di sini. Nah, itu takabur namanya. Gak boleh ngaji sama yang lain, bisa salah nantinya. Nah, ketika guru yang mengatakan demikian salah, siapa yang mengoreksi? Kan repot. Ya, akhirnya terpotong kemudian kedekatannya dengan Allah, peluang tertutup. Yang bahaya itu ya ketika terkondisikan merasa lebih dekat dengan Allah padahal berada dalam situasi yang salah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu di Al-Kahf itu begitu. Merasa diri sedang berbuat baik padahal sedang menempuh jalan yang keliru. Itu bagian pertama. Wa ghamtun nas, merendahkan orang. Ya, yang lain rendah, yang soleh cuma ini saja, yang baik cuma ini saja, yang lain salah. Padahal mungkin yang dipersalahkan itu punya sanadnya, punya ilmunya, punya dasarnya. Anda boleh memilih dengan apa yang Anda amalkan, itu sah. Tapi teliti apa yang orang lain lakukan. Boleh jadi orang lain punya sandaran. Nah, jangan langsung kita klaim dulu, lihat dulu. Saya itu kemarin waktu Rabiul Awal sampai nitikan air mata itu di daerah, di desa nun jauh di tempat orang-orang yang mungkin tidak dikenal. Mereka cuma tahu Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Rasa cintanya kepada Nabi itu dilakukan dengan nabung, Pak, setahun nabung, Bu. Terus pas tahu Rabiul Awal dia bikin karnaval dari uang-uang yang ditabungnya.
lewat di setiap jalan di desa, terus dibagi-bagikan karena rasa cintanya kepada Nabi itu. Itu pembuktiannya sampai ke situ, bukan cuma di lisan cinta Nabi, cinta Quran, cinta Sunnah. Itu orang-orang yang hidupnya mungkin dalam sebulan 100.000 pun nggak dapat, tapi dia sisakan dari uang itu dengan cintanya pada Nabi. Dia keluar tuh, bikin karena apa tuh senang. Ini kan lahirnya Nabi, kan dia keluar, terus dia bagi-bagi sedekah, diamalkan apa yang Nabi sampaikan kepadanya. Terus tiba-tiba datang orang hukum itu bidah. Gimana? Dia gembira dengan nabinya, dia ekspresikan dengan sedekah, dia kumpulkan uang selama setahun nabung untuk itu. Kan itu bagian dari yang diajarkan Nabi, berbagi dengan orang, membahagiakan orang, dan itu diajarkan oleh orang-orang yang Allah titipkan pada mereka hikmah yang besar. Gitu. Itu kan bukan ritual. Ya, bukan ibadah mahdhah, bukan ritual yang kita nggak bisa sebutkan bid'ah di dalamnya, tapi praktek yang luar biasa dari urf, sesuatu yang jadi kebiasaan, jadi tradisi, dan tradisi itu ada nilai kebaikan yang dibenarkan oleh agama. Cintanya kepada Nabi luar biasa, kasihnya kepada Nabi luar biasa. Tiba-tiba datang orang ya mengatakan, menghukumi ini nggak benar, ini jauh dari Allah, jauh dari Rasul, takabburan mahabbati. Maftun tuh, ada fitnah di dalamnya. Maka mesti hati-hati. Kita doakan, jangan menghukumi, doakan. Ustaz-ustaz itu, Pak Ibu doakan ustaz-ustaz itu, siapapun itu, saya mengajar, Ustaz Hunaifi ini, siapa lagi, semua jangan batasi. Doakan supaya Allah ikhlaskan, Allah mudahkan hidupnya, Allah sabarkan, karena tidak mudah jadi ustaz itu. Ya, bersih, supaya hatinya bersih. Saya pun menyampaikan ini harus bersih, tidak boleh punya pikiran-pikiran yang jahat, tidak boleh. Justru ini untuk semua, untuk pribadi kita. Jangan sampai saya ngajar bawa fitnah, tidak boleh. Ya, ini justru yang disampaikan oleh Allah sejak era Nabi Daud. Hati-hati, akan ada seorang alim ya membawa fitnah dalam hidupnya, dan disifati kemudian dengan kalimat yang dahsyat. Perhatikan, ulaika qutba'ut thariq ana ibadi. Mereka itu pembegal dari kesolehan hambaku. Begal amal soleh disebutnya tuh. Ini bahasa riwayat itu. Nah, maka hati-hati. Orang ngaji Quran sebelum subuh, terus pakai speaker dia bacain. Bid'ah itu, misal contoh ya, bid'ah itu, itu tidak boleh. Cek dulu, Masya Allah. Ketika dilihat, oh ini ada sanadnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu baca Quran menjelang subuh 50 ayat, ya. Baca istighfar, banyakin sholawat sama Nabi. Kan istighfar sebelum subuh itu ada di Quran surah ke-51 ayat ke-18, wabil asharihum yastaghfirun. Cuma dulu kan gak ada mic, tapi sahabat lain tahu karena dengarnya bacaannya kencang. Makanya Nabi komen, kalau engkau pengen tahu jarak antara adannya Abdullah bin siapa? Abi Umi Maktum dengan Bilal bin Rabah, maka ukurannya bacaan Qur'annya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ditanya berapa ukurannya? Qadra khamsina ayatan. Saking dekatnya dengan Quran, jawabannya semua Quran. Saking dekatnya dengan Quran, jawabannya semua Quran. Ya. Saya tanya nih, kalau imsak ke subuh berapa menit ya? 10 menit ya? Nah, Anda jawabnya masih pakai menit. Ini orang Quran, jawabnya pakai Quran. Oh, jaraknya kira-kira 50 ayat lah kalau baca Quran. Ya. Ustadz Adi dari rumah di situ di Galaksi ke sini berapa ya jaraknya? Ya, kurang lebih ya Al-A'la lah, sama Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Anda berangkat kantor jauh enggak? Ya, kurang lebih Al-Baqarah lah gitu. Nah, bisa gitu enggak? Ya. Canda tuh. Ukuran PC berapa? Ya, yukhadi'unallaha walladzina amanu, gitu kan? Anak berapa? Ulaika 'alal ladzina ulaika ya ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 5 gitu. Istri alif lam mim. Ya kan? Ada rencana poligami, ya sadaqallahul azim. Harian hari kita gitu tuh ringan. Baca Quran. Sanadnya nyambung. Ada orang baca Quran, sering disebut tahrim sekarang kan? Ya, tahrim harrama yuharrimu tahriman. Maksudnya apa? Kalau itu sudah nyala, yang lain selesaikan. Jangan kerjakan, berhenti dulu, siap-siap dulu, sholat mau dilakukan. Itu sanadnya ada. Ya, tapi kan pakai mic. Ya ente aja adzan pakai mic. Ya kan sama, mic kan wasilah saja. Terus kalau Anda adzan pakai mic nggak salah, kenapa dia ngaji pakai mic salah?
Yang salah itu dilakukan di waktu yang tidak tepat, digunakan di komunitas yang tidak biasa. Anda minoritas, cuman 3 rumah, ada musola, yang lain mayoritasnya non muslim, tuh kan? Tiba-tiba Anda ngaji sebelum subuh, itu di tempat yang salah namanya. Ya itu nggak harus pakai mic, ngaji aja sendiri. Tapi kalau komunitasnya muslim semua sudah paham dengan itu, ajarin dulu ilmunya sehingga tidak melahirkan apa fitnah. Dahulukan ilmu dulu supaya mengerti. Setelah itu baru masuk jalan.